pemirsa, Warta Sarerea kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Khaila Andeva Hardian. Di tengah ramainya perbincangan mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada banyak hal, ini juga berdampak pada sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Pada awal tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemberlakuan efisiensi anggaran negara. Efisiensi tersebut dilakukan dengan membatasi anggaran beberapa instansi dan biaya program tertentu. Dan hal ini tentunya berdampak pada salah satu kampus, yaitu ISB Bandung. Efisiensi anggaran biasanya dilakukan untuk mencegah pemborosan dan memaksimalkan hasil penggunaan anggaran. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah menghemat anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini di ISB Bandung, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Kezia. Bagaimana kondisi saat ini? Sampurasun Bandung, saya Kezia Hirali melaporkan langsung dari kampus ISB Bandung. Kebijakan efisiensi anggaran yang dirancang oleh pemerintah kini telah berdampak nyata pada kampus ISB Bandung. Di sini, penerangan ruang kelas mulai berkurang. Penggunaan AC mulai dibatasi. Akses internet kini dibatasi hingga pukul 3 sore. Bahkan, layanan UKK unit kesehatan kampus terpaksa ditutup. Kebijakan yang awalnya untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu kini menuai kontroversi. Pendapat saya tentang efisiensi anggaran yang ada di ISB Bandung sangat-sangat tidak setuju karena membatasi kegiatan bermahasiswa di sini. Kegiatan kuliah juga seperti terhambat gitu karena efisiensi anggaran ini. Internet, AC, lampu, penerangan, dan kegiatan kampus harus selesai jam 6 sore itu sangat-sangat membatasi. Yang kita tahu sendiri, kita di kampus seni harus punya waktu yang banyak gitu untuk berpikir dan berkarya secara kreatif. Untuk dampaknya sih cukup signifikan ya. Misalnya ketika akses internet dibatasi atau penerangan yang kurang memadai, kami kesulitan mengakses bahan ajar digital, mengerjakan tugas, atau bahkan mengadakan rapat organisasi. Layanan UKK yang terbatas juga menyulitkan dalam pengurusan administrasi yang penting. Seperti sekarang UKK atau unit kesehatan kampus di Bandung itu ditiadakan karena dampak dari efisiensi, yang dimana saran dari kelembagaan itu adalah kita ketika ada mahasiswa yang ingin berobat atau ingin cek kesehatan langsung diarahkan ke puskesmas terdekat, yaitu di Sejahtera itu sendiri. Banyak proker yang akhirnya harus disesuaikan skalanya atau bahkan ditunda karena kendala dana dan fasilitas. Ini juga bisa menghambat kreativitas mahasiswa dan mengurangi semangat berorganisasi. Namun dari BEM itu sendiri dan teman-teman Ormawa juga ikut mempertanyakan terus tentang efisiensi, dampak, dan segala macamnya. Di sekarang ini sudah mulai meringan, bahkan uang kegiatan atau uang dana Ormawa itu sudah kembali ke semula dan bisa menjalankan program serta fasilitas-fasilitas yang sesuai yang bisa digunakan di ISB Bandung. Kalau memang harus ada efisiensi, bisa dicari jalan tengah yang tidak mengorbankan kebutuhan utama mahasiswa. Mungkin pemotongan anggaran memang perlu, namun harus diimbangi dengan strategi tepat agar dampaknya tidak merugikan dan mahasiswa dapat merasakan manfaatnya. Berita tadi sekaligus menjadi penutup dari program kami. Saya, Khaila Andeva Hardian, mewakili kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.